normalnya itu biasanya 35 hari. Nah, kalau lebih dari 35 hari artinya mereka mengalami menstruasi sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Tentunya siklus tersebut juga tidak normal, tidak bisa dikatakan normal. Nah, perlu juga mungkin pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter. Selain siklus, juga hari atau lama haidnya. Haid yang normal itu berlangsung 3-7 hari. Kalau seandainya kurang dari 3 hari ataupun lebih dari 7 hari, nah itu juga perlu kita waspadai apakah mereka mengalami gangguan kesehatan reproduksi atau tidak. Nah mungkin hal-hal demikian mungkin jarang sekali kita tanyakan kepada siswa disabilitas, padahal mereka itu kan dalam undang-undang juga sudah diatur bahwa setiap penyandang disabilitas itu juga berhak memiliki hak kesehatan yang sama seperti warga negara lainnya, khususnya yaitu tentang kesehatan reproduksi. Namun implementasi di lapangan itu masih kurang sekali, karena kebanyakan masyarakat menganggap penyandang disabilitas itu adalah kaum-kaum yang terpinggirkan. Menstruasi sudah. Nah, mungkin ini juga penting kita sampaikan kepada siswa ibu-ibu mengenai cara perawatan saat siswa itu menstruasi. Yang pertama, kita harus menganjurkan kepada siswa itu untuk memilih pembalut yang sehat dan aman. Nah, apa saja kriteria pembalut yang sehat dan aman itu? Yang pertama, pembalut itu tidak boleh beraroma, tidak boleh berbau ya, jadi memang tidak ada aromanya. Kemudian yang kedua, ganti pembalut secara berkala. Nah, ganti pembalut secara berkala itu minimal sebaiknya kita mengganti pembalut itu sekali 5 jam. Nah, kalau misalnya sehari itu 24 jam, berarti dalam sehari itu kita harus mengganti minimal sekitar 3-4 kali sehari. Kalau seandainya kita mengganti hanya 2 kali sehari, misalnya pagi atau mandi sore saja, nah tentunya juga akan menimbulkan gangguan pada organ pencernaan ya, karena bakteri itu sifatnya dia suka sekali hidup di tempat yang lembab. Nah, ketika pembalut itu kita biarkan lama-lama, tentunya pembalut tersebut akan mengandung bakteri, virus ataupun jamur, sehingga terjadilah berbagai permasalahan seperti keputihan ataupun gangguan infeksi pada organ pencernaan kita. Mungkin bersihkan daerah permukaan, daerah vulva itu daerah permukaan dengan air bersih dan juga air mengalir mas. Mungkin kita sehari-hari pun karena kondisi tidak ada air mengalir, mungkin air di dalam bak atau di dalam ember kita gunakan untuk cebok, sehingga juga tidak sehat ibu-ibu. Jadi air yang digunakan itu adalah air yang mengalir. Misalnya kalau ada keran, kita tampung air dalam keran, nah itu yang kita gunakan untuk cebok. Nah, cara cebok yang benar itu juga tidak boleh dari belakang ke depan, yang benar itu dari depan ke belakang. Nah, jangan menggunakan celana yang ketat. Nah, sekarang kan kalau kita wanita ini kan banyak model celana dalamnya ya ibu, ada yang pakai renda-renda ya, ada yang pakai macam merek. Nah, sebenarnya itu kurang sehat ya, karena kriteria celana dalam yang baik itu yaitu bahan yang pertama berbahan katun. Padahal sekarang celana dalam yang dijual di pasaran itu banyak yang bahan spandex ya bu ya, malah itu yang mahal ya, padahal itu tidak sehat. Yang sehat itu makanya orang dahulu itu mungkin jarang juga mengalami gangguan reproduksi, karena pada umumnya mereka memakai bahan celana dalam yang berbahan katun, dan bahkan ini dulu dijahit sendiri, bukan beli yang sudah jadi. Nah, memang bahan katun itu lebih baik, lebih murah, dan juga mungkin suhu dan kualitas kita lebih dingin. Nah, jadi mungkin kita kalau masih ada menggunakan bahan celana dalam yang spandex, ganti ke bahan celana dalam yang katun. Itu apa teh? Katun apa kaos apa tuh teh? Kaos nanti ya, cuma agak tabas sih kalau nanti ya. Nanti katun lah. Ada kemudian cara membuang pembalut juga perlu kita ajarkan kepada siswa kita ibu-ibu
pembalut itu kan sumber kuman juga. Nah, kalau misalnya dibuang sembarangan tentu akan menimbulkan polusi. Kalau misalnya dibuang di kloset apalagi tentunya akan mengganggu pancaran viola juga. Jadi mungkin diajarkan pembalut itu dibungkus ya, dibungkus dengan rapis dan dibuang di tempat yang memang tidak terlihat oleh orang lain dan memang tertutup. Nah, kalau bisa, kalau misalnya ada waktu mungkin dicuci terlebih dahulu sehingga tidak darahnya tidak berceceran. Ini ada 7 tanda menstruasi yang tidak normal. Nah, yang pertama darah yang keluar darah sampai alis gantung pembalut lebih dari 5 kali sehari. Nah, mungkin pengalaman pribadi, ya ibu emang juga pernah mengalami seperti ini. Nah, ternyata memang setelah diperiksakan memang ada gangguan ya, ada gangguan pada sistem reproduksi. Jadi kita juga harus berwaspada jika ada siswa kita yang darah menstruasinya itu sangat banyak. Tadi kan normal kita ganti itu 5 kali sehari, 3 sampai 4 kali. Tapi kalau sudah lebih dari 5 kali sehari atau mungkin 3 jam atau 2 jam ganti pembalut, nah itu juga tidak sehat. Karena kemungkinan ada gangguan mungkin pada rahim atau reproduksi lain. Yang kedua, merasa sempit atau sakit saat BAB. Nah, jadi kalau misalnya nyeri kayaknya itu nyeri, biasanya kan kita kalau pada sampai itu juga nyeri saat BAB. Nah, itu normalnya itu hanya pada hari pertama sampai hari kedua atau ketiga. Tapi kalau nyerinya itu sepanjang haid, nah itu bisa dikatakan tidak normal. Ya, mungkin ada lain pada kondisi kita. Kemudian menstruasi terlalu sering. Nah, artinya menstruasi ini bisa normalnya itu hanya 1 kali sebulan. Tapi kalau misalnya sekali 2 minggu dan menstruasi lagi, nah itu juga perlu kita waspadai. Dan itu juga ada kemungkinan kelainan pada organ reproduksi kita. Kemudian banyak gumpalan darah yang keluar dan besar-besar. Nah, normalnya kalau gumpalannya hanya sedikit itu tidak masalah. Tapi kalau besar dan banyak, hampir setiap kali keluar gumpalan, nah itu juga dikatakan tidak normal. Kemudian, nah perut rasa nyeri ini tadi sudah disampaikan tadi. Kalau nyerinya hanya 1 sampai 3 hari itu tidak apa-apa. Atau hanya saat menjelang haid kita nyeri tidak apa-apa. Itu adalah hal yang normal. Kemudian darah yang keluar terlalu sedikit dan kecoklatan. Nah, tadi kalau misalnya menstruasi itu kan normalnya 3 sampai 7 hari. Kalau kurang dari 3 hari dan darahnya itu mungkin punya seperti bercak-bercak, nah itu juga perlu diwaspadai setelah ada gangguan hormonal. Nah, tentunya jika kita ini kan perempuan ini kan nantinya akan bereproduksi. Kalau seandainya ada masalah dengan reproduksi, tentunya nanti ditakutkan akan terjadi gangguan kesuburan. Nah, kesuburan dan tentunya nanti akan mempengaruhi percaya diri seorang wanita. Jadi kalau seandainya ada kelainan ditemukan itu sebaiknya diperiksakan secara dini dan lebih cepat. Kemudian pinggang terasa sakit ini yang bersama lanjut Sakina. Bisa lanjut. Ini ada kelupaan tadi dulu. Jadi sebenarnya setiap kita cebok itu ya, sebelum dan sesudah itu sebenarnya kita dianjurkan untuk cuci tangan. Nah, langkah cuci tangan yang benar itu sebenarnya ada, dan itu pun sangat baik sekali kita terapkan pada masa pandemi ini. Karena kan kita dianjurkan setiap masuk ruang itu harus cuci tangan ya. Jadi langkah untuk cuci tangan itu mungkin Sabrina bisa mencontohkan ya. Misalnya kita sama-sama. Yang pertama itu kita harus gosok telapak tangan. Gosok telapak tangan. Nah, mungkin ibu-ibunya telapak tangan. Kemudian setelah itu sela jari. Kemudian yang kedua untuk punggung tangan, gambarnya tidak terlalu jelas ya. Tangan. Kemudian setelah itu jempol. Putar. Kemudian setelah itu buku-buku jari. Seperti ibu ini, buku jari kita ini diapakan ibu. Jadi ada 6 langkah dan terakhir itu buku. Kita digosokkan telapak tangan. Nah, jika
jika kita sudah menerapkan cara cuci tangan seperti itu, nah insya Allah akan terhindar dari berbagai macam kuman dan bakteri. Kita ulangi dulu. Yang pertama itu telapak tangan, punggung tangan ya, punggung tangan, kembali ke punggung tangan, baru sela-sela jari, sela-sela jari, kemudian baru satu jempol, kemudian setelah itu baru buku jari, baru terakhir kuku, dengan kuku. Tadi sudah kita singgung ada masa pubertas dulu. Biasanya masa pubertas itu terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Nah, tandanya tadi dan ada kalau yang primernya, yang utamanya kalau pada wanita itu menstruasi, kalau pada laki-laki itu biasanya mereka sudah mengalami mimpi basah. Dan ada juga namanya tanda seks bundar, di mana tanda penambahnya kalau pada wanita itu biasanya suaranya sudah mulai halus, kemudian payudaranya sudah mulai tumbuh, kemudian tumbuh rambut-rambut di sekitar daerah kewanitaan ya. Kemudian kalau pada laki-laki suaranya jadi agak membesar, kemudian jakunnya akan terlihat dan juga tumbuh seperti jenggot dan lain-lain. Pubertas itu tidak hanya kematangannya secara fisik saja, tetapi juga secara psikis. Nah, di sini tentunya penting peran ibu-ibu guru semua dalam menghadapi siswa-siswi yang sedang mengalami masa pubertas. Karena pada masa pubertas itu perlu pemantauan yang sangat ketat, apalagi siswa yang mengalami keterbelakangan, tentunya mereka tidak tahu apa yang boleh melakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, yang fenomena yang kita lihat sekarang itu siswa-siswi karena perkembangan teknologi juga mungkin. Nah, pada umumnya kan mereka menggunakan Android ya ibu-ibu. Nah, tentunya tidak selalu 24 jam. Yes, bro. Oke. Masuk.